Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan tentang himpunan ya. Jadi di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menyatakan himpunan, bisa menggunakan cara mendaftar atau menulis anggota-anggota, kemudian bisa menggunakan cara menggunakan kata-kata, dituliskan dalam bentuk kata-kata, dan juga bisa menggunakan notasi himpunan ya. Notasi himpunan yang selalu jangan lupa menggunakan tanda kurung kurawal itu ya. Nah, kemudian kemarin juga ada di video sebelumnya itu tentang operasi himpunan. Ada operasi selisih, kemudian ada irisan, gabungan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita dengan membahas materi latihan soal pada LKS. Silakan kalian buka ini di LKS halaman 37 ya. Silakan buka halaman 37. Nih, misalkan kita akan membahas soal nomor 3 ya. Jadi diketahui S itu adalah himpunan semesta. Jadi himpunan semesta dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Maksudnya seperti itu ya. Jadi walaupun tidak ditulis semua, tapi kalau ada tanda titik 3 ini, itu artinya dan seterusnya. Teruskan ya, sampai 10. Nah, itu adalah semestanya. Semesta itu adalah himpunan bilangan yang kita bicarakan. Jadi yang kita bicarakan tidak boleh di luar dari semesta. Jadi itu batasannya ya. Jadi 1 sampai 10 batasannya. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, dan 3. Nah, yang A pertanyaannya diminta sebutkan anggota dari A pangkat C. Kalau A pangkat C seperti ini, itu artinya A komplement. Ya, komplement. Nah, di mana kalau namanya komplement itu definisinya adalah yang bukan anggota. Jadi kalau A komplement itu artinya yang bukan anggota A tapi masih anggota semesta. Jadi patokannya selalu masih anggota semesta ya. Jadi semesta itu adalah batasan, patokan. Nah, coba kita cari anggota A komplement itu yang mana aja. Cari yang bukan anggota A. Nih, A itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, cari di semesta yang ini, selain 1, 2, 3, 4, itulah anggota A komplement. Nah, perhatikan. A itu kan tadi 1 sampai 4. Nah, ini kan tadi A. Ini A ya, 1, 2, 3, 4. Nah, cari yang bukan anggota A. Yang bukan anggota A, tapi anggota semesta. Berarti yang mana? Yang bukan anggota A, tapi anggota semesta. Nih, anggota semesta tadi ya. 1, 2, 3, 4 itu anggota A. Berarti kalau yang ditanya yang bukan anggota A, berarti yang ini. Nah, yang ini toh. Iya, yang itu 5, mulai dari 5. Berarti anggotanya A komplement itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itulah A komplement. Kemudian B komplement, berarti yang bukan anggota B. Berarti anggota semesta, masih di semesta, tapi bukan anggota B selain anggota B. Nah, anggota B kan 2, 3, 5, 7. Berarti selain 2, 3, 5, 7. Nah, kita coret 2, 3, 5, sama 7. Nah, selain itu ada apa aja? Itulah B komplement. Jadi anggota semesta yang bukan anggota B. Itu ya definisinya B komplement ya. B komplement itu anggota semesta yang bukan anggota B. Berarti adalah jawabannya 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Itulah anggota B komplement. Jangan lupa menuliskan himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal ya nak ya. Oke. Nah, kemudian nomor 4. Diketahui semestanya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian P-nya 2, 3, 5, 7. Q-nya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang ditanya selisih. Ini kurangan ya. S dikurang P. Gimana? Kita harus tahu dulu bahwa definisi dari S dikurang P. Nah, kalau mencari anggota S dikurang P itu adalah anggota S saja dan bukan anggota P.
Nah, jadi kalau dikurang itu maksudnya gitu ya. Jadi dia cari anggota S saja yang bukan anggota P. Nah, kita cari anggota semesta saja yang bukan anggota P. Itu namanya S kurang P. Nah, jadi kita cari dari anggota semesta. Kita tuliskan aja dulu ya anggota semestanya ini apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu semestanya. Nah, kita cari anggota semesta yang bukan anggota P. Yang mana P itu adalah 2. P itu adalah 2, 3, 5, 7. Nah, cari yang selain 2, 3, 5, 7. Berarti 2 tidak masuk. Jangan. 2, 3, 5. Jangan dimasukin. Itu kan P. Nah, yang selain P. Yang selain P berarti yang tidak Ibu coret. Maka jawabannya S dikurang P apa aja? Apa yang S anggota P ini? S kurang P itu anggotanya adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ya, yang B ya, P dikurang Q. Nah, kalau P kurang Q itu artinya anggota P saja. Nah, anggota P saja. Jadi cari yang anggota P saja, bukan anggota Q. Jadi P dikurang Q itu cari yang hanya anggota P saja, tapi tidak ada di Q. Nah, cari yang di anggota P ada, tapi tidak ada di anggota Q. Gitu, cari yang anggota P saja, jangan ada yang anggotanya Q. Nah, berarti ada yang anggota Q kita coret. Q kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, P kurang Q itu cari di P yang anggotanya P saja, nggak ada di Q. Yang mana? Yang adanya di P saja, yang ada di Q. Kalau 3 ada nggak di Q? Ada, bukan. 5 ada nggak di Q? Ada, bukan. Berarti 7 juga ada. Jadi yang hanya ada di P saja, di Q tidak ada, itu yang mana? 2. 2 adanya di P aja, di Q kan nggak ada tuh. Nah, berarti jawabannya hanya 2 saja. Nah, kemudian yang C, Q dikurang P. Nah, kalau Q dikurang P gimana? Q dikurang P itu artinya anggota Q saja. Cari yang anggota Q saja, tidak ada di P. Gitu ya. Cari yang ada di Q saja, tidak ada di P. Cari yang ada di Q saja, tidak ada di P. Nah, ini Q. Nah, P itu kan tadi 2, 3, 5, 7. Berarti yang ada di P coret. Nah, yang ada di P kan ini. Nah, 3, 5, 7 kan ada di P ya. Nah, cari yang ada di Q saja, di P nggak ada. Berarti yang ini. Berapa? 1 dan 9. Itulah jawabannya. Begitu cara mencari selisih, nak. Bisa dipahami ya, kira-kira? Nah, Ibu lanjutkan. Kemudian ini menggambar himpunan. Nah, caranya ini kita gambar dulu. Kita gambar dulu kotaknya. Jangan lupa menggambar diagram Venn itu selalu dibuat semesta di kiri atas. Nah, kemudian kita gambar. Ini kan ada tiga himpunan ya, P, Q, dan R. Kita gambar bulat P, Q, dan R. Nah, berarti kita gambar sini P, Q, dan R. Nah, berarti di sini kita kasih P, ini Q, yang di bawah R. Nah, sekarang cara mengisi diagram Venn. Oh, kita list aja dulu ya anggotanya ya. Nah, si S semestanya ini apa aja anggotanya? Bilangan cacat kurang dari 16. Berarti bilangan cacat itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai ya sampai 16 ya, nak ya. Nggak cukup 14, 15, 16. Oke. Oke. Nah, sekarang bilangan asli yang P ya. Yang P cari bilangan asli kurang dari 7. Kita list ya. 1 sampai 7. Oke. Nah, kalau Q udah ada nih list anggotanya. Kalau R bilangan genap kurang dari 16, nak. Bilangan genap tuh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
Nah, kurang dari 16 berarti sampai 14 aja ya. Oke. Nah, sekarang cara mengisinya bagaimana? Kita gambar diagram Venn ini. Langkah pertama kita isi dulu yang irisan ketiganya. Coba kalau kalian perhatikan, bagian yang kena tiga-tiganya di P, Q, dan R itu adanya di tengah sini. Nah, kalian cari, ada nggak yang anggotanya ada di P, ada di Q, ada R yang sama? Anggota yang sama di P, di Q maupun di R. Ada nggak yang sama? Ada, yaitu angka 2 ya, ada semua tuh tiga-tiganya. Maka kita buat 2 di tengah-tengah sini. 2 gitu. Karena dia kena semua, kena di P, kena di Q, kena di R. Ada di P, ada di Q, ada di R. Nah, kemudian lanjutnya kita cari yang irisan yang ini. Irisan dari P sama Q, yang sama di P dan Q. Coba lihat P sama Q, apa yang ada sama antara P sama Q? Oh, yang sama tuh ada 1, ini juga ada 1, 2 juga ada, terus ada 5. Iya, ada 5. Berarti 1, 2, dan 5. 2 sudah di sini. Berarti tinggal tulis 1 sama 5 nak di sini. Gitu. Nah, lanjut. Cari yang irisan P sama R. Coba P sama R. Ada nggak yang sama di P sama di R? Nih, R itu ini tadi. Nah, cari ada nggak yang sama dengan P? Berarti ada 2, 4, 6. 2, 4, 6 ya. 2, 4, 6. Di sini sudah ada 2. Berarti sini sisa 4 dan 6. Ya nggak sih? Ya, terus ini kurang dari 7. Nah, iya nggak? P itu kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7. Nah, berarti dia 7-nya nggak masuk. Salah Ibu. Sampai sini aja berarti. Sampai 6 aja kalau kurang dari 7 ya. Kemudian cari yang ini. Irisan Q sama R. Ada nggak yang di Q sama R yang sama? Nih. Q sama R ada 2, ada 2. Terus 10 ya. 10 juga ada. Itu aja ya. 2 sama 10. 2-nya udah di situ. Berarti sini sisa 10. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Kalau sudah, tinggal kita isi yang kosong di luar di sini. Nah, cara ngisi gimana? Misalnya yang di sini ya, yang di luarnya ini semua, ini cari yang anggota P yang belum ada ditulis. Nih, anggota P kan ini tadi. Ini diagram Venn-nya P kan yang Ibu lingkarin ini ya. Nah, ini sudah ada 1, 5, 2, 4, 6. Nah, selain itu anggota P yang belum tertulis yang mana? Anggota P kan tadi ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini lihat di sini 1, 2, 4, 5, 6 sudah ada. Oh, yang belum ada 3, Bu. Tulislah 3 di luar sendirian. Gitu. Sekarang Ki, ada nggak anggota Ki nih yang dilingkarin ini yang belum ditulis? Nah, di sini kan sudah ada 1, 2, 5, 10. Ki, tadi anggotanya Ki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti yang belum ada berapa? Salah. Ki itu yang ini, Nak. Salah ini. Anggota Ki yang ini ya. Anggota Ki yang ini. 1, 2, 5, 10, 11. Di sini ada 1, 2, 5, 10. Berarti yang belum ada adalah 11. Kemudian yang R. R baru yang ini, salah Ibu tadi. R-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Di sini adanya yang R mana? Nih yang R nih baru ada 2, 4, 6, 10. Berarti yang belum ada adalah 8, 12 sama 4, 14. Tulis di situ seperti itu. Nah, sekarang ada nggak di angka di sini yang angka di semesta yang belum ada digambar di lingkaran? Nah, di lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 belum ada. Nah, tulis 7 di luarnya. 8 ada. 9 ada? Oh, 9 belum ada. Tulis aja di luar sembarang di mana di situ. 10 ada, 11 ada, 12 ada. 13 sudah ada belum? Belum ada. Tulis aja di sini 13. Nah, seperti itu. Maka diagram Venn-nya adalah seperti ini. Nah, coba ditunjukkan dengan arsiran. Yang mana yang termasuk P iris Q? P iris Q itu yang anggota termasuk di P dan Q. Itu yang ini, Nak. Nah, ini yang P iris Q. Jawaban yang A. Yang A ini ya. Nah, kalau yang B gimana?
Kalau yang B, PI Rizky iris R itu adalah yang bagian ini tadi, yang ini. Nah, ini ya, yang 2 tadi. Itu yang irisan ketiganya. Kalau Ki komplement, nah kalau Ki kan yang bulatan ini. Kalau Ki komplement itu selain Ki di luarnya semua. Seperti itu ya. Oke, Ibu rasa ini. Nah, kemudian Ibu lanjutkan materi tentang soal cerita. Nah, menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita menggunakan himpunan. Nah, terutama dengan diagram Venn. Jadi, materi himpunan ini sangat banyak aplikasinya di dalam soal cerita, nak ya. Jadi ini untuk nanti soal UTS juga yang termasuk banyak soalnya itu adalah soal cerita seperti ini. Nih, misalnya Ibu buka nih. Ini silakan kalian buka di halaman berapa tuh ya di LKS? Ini di halaman 41. Nah, jadi kalian silahkan buka ini di LKS halaman 41 soalnya ya. Ibu ambil dari situ. Nah, bagaimana caranya menjawab? Pada suatu agen nomor 20 ya, agen koran dan majalah terdapat 18 orang berlangganan koran. Nah, jadi soal cerita itu selalu kita awali dengan menggambar diagram Venn. Nah, menggambar diagram Venn yang lupa semesta di kiri atas. Kemudian gambar lingkarannya ada 2. Seperti ini. Kasih judul himpunannya, karena ini ada yang diomongin ada koran dan majalah, kasih aja kode seperti ini, koran dan majalah. Langkah pertama, kita selalu isi yang di tengah, yang berlangganan keduanya, koran juga majalah. Ada nggak yang berlangganan keduanya? 18 orang yang berlangganan keduanya, taruh di tengah 18. Kemudian yang berlangganan koran berapa? Yang berlangganan koran itu adalah 36. Nah, tapi kan yang berlangganan koran itu termasuk yang berlangganan koran saja dan yang berlangganan koran dan majalah. Jadi kalau yang kita isi yang di bagian koran saja ini harus dikurang 36 dikurang 18. Jadi harus selalu dikurang yang tengah. Ingat ya, harus selalu dikurang yang tengah. Nah, jadi di bagian majalah juga 24-nya juga kita kurang 18 seperti itu. Terus ada nggak yang tidak berlangganan? Tidak ada. Nah, sekarang banyaknya pelanggan itu gimana? Kita total. Banyak pelanggannya adalah kita jumlah 30. Ini tadi berapa? 36 kurang 18? 18 ya. Ya, kalau 24 kurang 18, 6. Nah, berarti kamu tinggal jumlah 18 ditambah yang di tengah 18. Jadi yang ini ditambah yang tengah ditambah yang ini. Tambah 6 sama dengan 42 orang. Ya, jadi jawabannya adalah banyak pelanggannya adalah 42 orang. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut yang nomor 21. Nah, ada pelamar mau mengikuti tes. Nah, di mana tes itu pasti yang lulus adalah yang lulus kedua-duanya. Nah, jadi ada tes tertulis, ada tes wawancara. Buat lagi kayak gini. Tes tertulis, ada tes wawancara. Nah, yang lulus dua-duanya dulu kita isi. Pelamar yang lulus kan pasti yang harus lulus kedua-duanya ya. Ada nggak yang sudah lulus kedua-duanya? Oh, belum. Yang ditanya itu ya, kita karena belum ada di soal, angkanya berapa, boleh kita anggap sebagai X ya. Di tengahnya X. Kemudian yang lulus tes tertulis berapa? Nah, yang tertulis 48. Jangan lupa 48 juga harus dikurang X. Sama seperti yang tadi ya, harus dikurang yang tengah. Kemudian yang lulus tes wawancara berapa? Yang lulus tes wawancara ada 32 orang. Jangan lupa dikurang X. Terus ada yang tidak mengikuti kedua tesnya, ada 6 orang. Taruh di luar saja kalau yang tidak mengikuti tes tertulis maupun wawancara ya. Nah, yang ditanya adalah banyak pelamar yang diterima. Berarti yang ditanya itu adalah X. Karena yang diterima itu kan pasti yang lulus kedua tesnya dong. Nah, jumlah orang, jumlah pelamarnya total adalah 69. Total 69. Berarti kalau kita total, ini semua kita total, jumlahnya adalah 69. Kalau kamu total yang ini, ditambah yang tengah, ditambah ini, totalnya ada 69. Kita tulis ya. 48 kurang X, ditambah X, ditambah 32 kurang X, ditambah 6, itu harus sama dengan 69 orang.
Nah, kemudian kita hitung. Nah, cara menghitungnya, perhatikan, di sini ada negatif X ditambah X itu habis. Ya, maka yang ada huruf X-nya sisa negatif X. Jadi kamu tulis begini. Negatif X ditambah, nih kamu tambahin 48 tambah 32 tambah 6 di jumlah. Berapa tuh? 80. 86, Bu. Oke. 69-nya tetap. Nah, sekarang negatif X ini kamu pindahkan ke ruas kanan. Nah, ingat ya, kalau dia pindah ruas, itu tandanya akan berubah. Nah, jadi negatif X kita pindah ke ruas kanan, itu akan menjadi positif X. Nggak ada lagi negatifnya. Nah, terus 86 ini tetap, tulis 86. Terus 69-nya pindah ke ruas kiri. Tadinya kan di sebelahnya kanan, di sebelah kanannya sama dengan. Kalau pindah jadi kurang. Nah, seperti itu. Maka didapat X-nya adalah 86 kurang 69. Berapa tuh? 17 orang. Dapat X sama 17 karena X itu tadi adalah yang lulus kedua-duanya, tes tertulis maupun wawancara. Jadi jawabannya yang diterima itu adalah yang lulus kedua-duanya. Jadi jawabannya adalah 17 orang. Seperti itu. Itu kalau mencari yang lulus kedua-duanya, mencari yang di tengah. Seperti itu caranya, Nak, ya. Tadi sudah mencari jumlah seluruh pelanggan. Terus sudah mencari jumlah yang lulus kedua-duanya yang di tengah. Nah, gimana kalau mencari yang tidak lulus kedua-duanya? Nah, seperti nomor 22. Kita gambar dulu diagram stand-nya. Jangan lupa ada semesta di kiri atas. Ini ngomongin apa, Nak? Gemar menyanyi, melukis, dan menyanyi, gini ya. Gitu. Nah, kita cari dulu yang suka keduanya. Ada nggak yang suka keduanya? Ada 16 orang. Terus yang gemar lukis berapa? Gemar melukis 31. Jangan lupa dikurang 16. Berapa tuh? 31 dikurang 16, 15. Kemudian yang gemar menyanyi berapa? 24. Jangan lupa dikurang 16. Berapa 24 kurang 16? 8. Oke. Terus ada nggak yang tidak gemar keduanya? Oh, yang tidak gemar keduanya itu mau ditanya. Kita anggap aja X di luar sini. Kan yang tidak suka keduanya ada di luar gambar ya. Kalau yang di dalam lingkaran kan yang suka lukis sama suka nyanyi. Kalau yang tidak suka keduanya ya di luar. Terus aja di luar. Anggap aja X. Nah, total anak ada berapa anak? 43. Jadi total ini ditambah ini, tambah ini, ditambah ini itu harus 43. Berarti 15 ditambah 16 ditambah 8 ditambah X itu harus 43. Nah, berapa tuh? 15 tambah 16, 31 tambah 8, 39 ditambah X sama dengan 43. Mau cari kan X. Nah, maka 39-nya pindahin ke ruas kanan. Jadi kurang 39. Maka X-nya berapa? 43 dikurang 39 itu adalah 4. Maka yang tidak menyukai melukis ataupun menyanyi itu ada 4 orang atau 4 anak. Seperti itu cara mencari yang di luar, yang tidak menyukai keduanya. Nah, itu adalah beberapa contoh cara menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep himpunan dan gambar diagram Venn. Ada berbagai jenis pertanyaan ya, boleh kalian pelajari lagi sebagai bahan untuk persiapan UTS minggu depan. Sekian video kali ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.